Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lana wa lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarih wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajiannya adalah menerangkan tentang hadis riwayat Imam Nasa'i bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ini tentang apa ini? Saya bacakan dulu. Wa qala Anasun radhiyallahu an, kunna julusan 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu'u al-an min hadzal fajr rajulun min ahli al-jannah fatala'a rajulun min al-ansar tantifu lihyatuhu min wudu'ihi wa qad allaqa na'laihi biyadihi shimal fasallama falamma kana minal ghadi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik fatala'a dhalika ar-rajulu bi'ainihi mithlal marratil ula falamma kana yawmus thalith qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan fatala'a dhalika ar-rajulu ala mithli halihi al-awwal falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma faqala Abdullah inni la haitsu abi khasamtu abi faqsantu alla adkhula alaihi thalathan fa in aradtu an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya thalath fa'altu faqala na'am qala Anasun wa kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilkal layali as-salasa falam yarahu yakumu minal layli shaykhan falam yarahu yakumu minal layli shay'an ghayra annahu idza ta'ar bitashdid ay istayqadha wa taqallaba ala firashih dzakara Allah ta'ala wa kabbarahu wa la yakumu hatta takuma as-salah qala ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan falamma marrat as-salas wa kittu ahtakiru amalahu faqultu ya Abdullah innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hijratun walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laka ay anka thalatha marrat yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah fatala'tu anta athalathal marrat fa'aradtu an awiya ilaika fanzura ma amaluka faqtadiya bika falam araka amilta kabiran amalin famal ladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma huwa illa ma ra'aita falamma wallaitu da'ani wa qala ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah ta'ala iyyah faqala Abdullah hiya allati balagat bika rawahu Ahmad bisnadin ala syarti syaikhain wan Nasa'i bisanadin sahihin aidan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini kayaknya menjelaskan tentang sebab menjauhi penyakit hati yang berupa iri, dengki, hasud. Itu menyebabkan orang tersebut mendapatkan ridho dari Allah, dan akhirnya orang ini masuk di dalam surganya Allah. Ya, saya jelaskan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan inayah kepada kita pemahaman yang sempurna, sehingga kita juga disertai taufiknya Allah, sehingga kita dapat mengamalkan seperti halnya sahabatnya Rasul ini, tidak sama sekali mempunyai rasa iri, dengki atau penyakit hati yang di dalam batin kita ini. Memang sulit, sangat sulit. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi, kata Rasul ini, sebentar lagi akan datang seseorang laki-laki penghuni surga. Kemudian seorang laki-laki dari Ansor lewat di hadapan Anas, lewat di hadapan Nabi Muhammad, karena ketika itu langsung Nabi bersabda, ngomongin sama kita sahabat itu. Ya, jadi orang laki-laki ini dari sahabat Ansor ini lewat di hadapan para sahabat yang lainnya, sementara bekas air wudhu yang masih membasahi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya itu apa bahasa Jawanya itu nyincing, menenteng sandal. Esok harinya Nabi Muhammad SAW itu pun sama, bersabda seperti itu juga, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Nah, dia lewat lagi. Kemudian muncul lelaki kemarin yang dengan kondisi yang persis sama yang sebelumnya. Besok harinya lagi Rasulullah SAW bersabda sama kayak seperti itu sampai 3 kali, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Maka tidak berapa lama kemudian orang itu masuk sebagaimana kondisi sebelumnya. Bekas air wudhunya masih memenuhi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya itu menenteng sandal. Setelah itu Rasulullah SAW, ini yang ketiga kalinya, bangkit, artinya berdiri Rasulullah dari tempat duduknya. Sementara Abdullah bin Amr bin As itu mengikuti lelaki tersebut, penasaran. Lalu ia berkata kepada lelaki yang penghuni surga, calon penghuni surga tersebut yang diomongkan oleh Rasul tadi. Kata Amr bin As, karena Amr ini sahabat Rasul yang ahli diplomatik. Jadi dari segi hujahnya, dari segi omongannya itu sangat berpengaruh, pintar sekali Amr bin As ini dalam berdiplomasi dengan manusia, dengan seseorang itu pintar sekali. Maka Amr bin As segera menemui orang calon penghuni surga tersebut. Dia ngomong sama orang tadi, aku sedang punya masalah dengan orang tuaku. Aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau mengizinkan, maka aku akan menginap di rumahmu untuk memenuhi sumpahku itu. Nah, itu pinternya Amr bin As, padahal tidak punya masalah apa-apa. Dia hanya berakting. Sebenarnya dia penasaran, kok sampai Rasulullah menjanjikan dia adalah penghuni calon surga. Apa amalan apa yang sehingga dia itu menjadi calon penghuni surga? Maka orang yang ditanyai oleh Amr bin As tadi, dimintai oleh Amr bin As tadi menjawab, ya silakan. Bahasa kalau dia orang Jawa ini, ya monggo. Maka Anas berkata,
bahwa Ammar bin As setelah menginap 3 hari 3 malam di rumah lelaki tersebut. Nah, Ammar bin As itu tidak pernah mendapati atau menjumpai, melihat orang tadi itu qiyamul lail. Ya biasa-biasa aja. Hanya saja tiap kali terjaga dari tidurnya, ia membaca zikir takbir hingga menjelang subuh. Kemudian dia mengambil air wudhu. Abdullah juga mengatakan, saya tidak mendengar ia berbicara kecuali yang baik. Maka setelah menginap 3 malam, saat hampir saja Abdullah menganggap remeh amalnya, ia berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku mendengar kalau Rasulullah selama 3 hari berturut-turut itu ngomongin sampean dalam satu majelis. Bahkan beliau Rasulullah itu bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga yang dia omongin ini panjenengan. Selesai beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut adalah panjenengan. Terang saja, kata Abdullah bin Amr bin As ini, jelas saja saya ingin menginap di rumahmu ini untuk mengetahui amalan apa sih yang kau lakukan, sehingga aku dapat mengikuti amalanmu. Gitu loh. Sejujurnya, kata Ammar ini, aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang berpahala besar. Sebenarnya amalan apakah yang kau kerjakan hingga Rasulullah itu berkata demikian? Nah, sampai segitu. Oh, sahabat meneliti itu sampai segitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat, ketika di antara para sahabat yang lainnya, kalau Rasulullah mengatakan ada calon penghuni surga, ada sahabat yang istimewa, itu sahabat itu berlomba-lomba mencapai kebaikan, mencari kebaikan. Kalau Rasulullah yang mengatakan langsung, saking sudah tertancap ya di dalam hati para sahabat itu rasa cinta kepada Rasul dan Allah dan Rasulnya itu. Sehingga kalau Rasul mengatakan ini ada bonus besar, langsung dicari. Nah, itulah. Saya lanjutkan ceritanya. Kemudian lelaki Ansor itu menjawab, sebagaimana yang kamu lihat wahai Abdullah, aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Hanya saja aku ini tidak pernah mempunyai rasa iri hati, hasud, dengki kepada sesama saudaraku, sesama muslim, ya, terhadap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada saudaraku. Jadi kalau ada saudaranya dapat nikmat, temannya mendapatkan kenikmatan, entah itu nikmat apapun, tidak pernah iri. Yang ada di gambaran hatinya semua sudah diatur sama Allah. Allah memberikan nikmat kepada ini, pasti nantinya akan juga saya diberikan. Kata pepatah, rezeki tidak keliru alamatnya. Rezeki itu menuju kepada seseorang yang sudah dikasih catatan sama Allah. Seperti itu. Maka dari cerita ini Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang tadi, oh ini rupanya ini ya yang menyebabkan wahai engkau sahabat Ansor sampai mencapai derajat yang sangat tinggi. Nah, sebuah amalan yang kami tidak mampu melakukannya. Loh, sampai segitunya di antara para sahabat. Tidak bahasa Jawa, tidak terang-terangan, ya, tidak terang-terangan. Bahasa Jawa gak ketoro. Di antara sahabat Rasulullah itu yang mempunyai keistimewaan seperti itu. Padahal para sahabat-sahabat yang lainnya itu banyak yang punya amalan yang bagus-bagus, amalannya subhanallah. Kita tengok saja Sayyidina Utsman ketika qiyamul lail
itu satu hataman Al-Quran. Sayyidina Ali, apalagi Umar bin Khattab, orang yang zahidun, ya, orang yang sampai terkenal Al-Faruq, itu karena tirakat zuhud, orang sufi, ya. Abu Bakar pun dan lain sebagainya, Abdullah Ibnu Mas'ud, itu sahabat-sahabat Nabi yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar itu, yang amalannya luar biasa, taatnya kepada Allah wa Rasul. Nah, tetapi ada sahabat yang gak ketoro, ya, gak ketoro, saking hebatnya sahabat, tetapi hatinya mencorong sampai mengetuk pintu langit. Nah, bahasanya seperti itulah. Nah, ini pelajarannya. Maka dari hadis ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Ternyata membersihkan hati itu memang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hati yang bersih, insya Allah kita selalu bermunajat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah kita diberi petunjuk oleh Allah. Makanya itu hati dengan hati yang bersih, segala sesuatu Allah tampakkan, segala sesuatu Allah mudahkan. Ya, ini barokah hati yang bersih. Tetapi sulit, sangat sulit. Kalau kita jelaskan secara detail, ya, kita sholat, kita haji, kita ubudiyah, kita puasa dan lain sebagainya, belum tentu loh hadirin menjanjikan seseorang itu hatinya bersih. Kalau tidak dia berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk selalu riyadhah, latihan dan latihan munajat kepada Allah agar hati kita diberikan bersih. Ya, itu saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan harapan kita mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita, selalu menuntun hati kita, sehingga hati kita benar-benar menjadi hati yang bersih, hati yang suci, yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.